Para dokter memberitahunya bahwa kematian sudah di depan mata. Tumor ganas di kepalanya tidak ada obatnya. Maka dia menyerah pada takdir dan pulang ke rumah menunggu ajal. Namun apa yang terjadi setelah itu membuat para dokter sendiri berdiri terpana menyaksikan mukjizat yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Apa yang akan Anda dengar sekarang mungkin menyelamatkan hidup Anda atau orang yang Anda cintai. Jadi, jangan sia-siakan menit-menit ini. Jika Anda baru mengenal channel Jalan Menuju Allah, tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi, karena kami berbagi dengan Anda harta karun dari sunnah Nabi yang dapat mengubah jalan hidup Anda dengan izin Allah. Saudara-saudariku sekalian, izinkan saya berbagi dengan kalian hari ini sebuah rahasia besar dari rahasia-rahasia salawat kepada Nabi. Rahasia yang telah dicoba oleh orang-orang saleh sepanjang abad, dan mereka menyaksikan berkahnya di saat-saat paling kelam dan paling sulit. Pria yang saya sebutkan tadi, ketika mendengar berita yang menghancurkan dari dokter, dia merasa seolah langit runtuh di atas kepalanya. Dia pulang ke rumah dengan hancur, tetapi dia ingat satu hal, bertawasul kepada Allah melalui kekasihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bangkit, lalu berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian menghadap kiblat dan mulai bersalawat kepada Nabi dengan hati yang hancur, dengan air mata yang tulus, dengan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 1 jam demi 1 jam, hari demi hari, dia terus mengulang salawat kepada Nabi mulia setelah setiap sholat wajib. Mengapa setelah sholat? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, doa mana yang paling cepat dikabulkan? Beliau menjawab, di akhir sholat-sholat wajib. Dia terus melakukan ini selama 1 bulan penuh, hingga suatu malam dia bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat beliau meletakkan tangan mulianya di atas kepalanya, dan dia terbangun di waktu fajar sambil mencium aroma wangi yang belum pernah dia cium sebelumnya keluar dari kepalanya. Dia tidak menunggu matahari terbit, tetapi bergegas ke rumah sakit dan meminta pemeriksaan baru. Dan ketika hasil keluar, para dokter berdiri tercengang. Penyakitnya hilang sepenuhnya, seolah tidak pernah ada. Mereka bertanya dengan heran, siapa dokter yang mengobatimu? Obat apa yang kamu gunakan? Pria itu tersenyum dengan yakin dan berkata, obatnya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menyembuhkan adalah Allah semata dengan berkah nabinya yang mulia. Saudaraku sekalian, ini bukan sekedar cerita, tetapi pelajaran praktis bagi kita semua. Salawat kepada Nabi adalah kunci dari kunci-kunci terbesar untuk pembukaan jalan keluar. Dan saya ingin memberi kalian hari ini sebuah rumusan yang penuh berkah dan sudah teruji. Jika kalian rutin mengamalkannya dengan hati yang hadir, kalian akan melihat perubahan dalam hidup kalian dengan izin Allah. Rumusannya adalah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, sholatan taftahu lana biha abwabal khairi wa taisir, wa tughliqu biha abwabal syarri wa ta'sir, innaka ya maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Ulangi bersama saya sekarang dengan hati kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, sholatan taftahu lana biha abwabal khairi wa taisir, wa tughliqu biha abwabal syarri wa ta'sir, innaka ya maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahai yang punya beban berat, peganglah rumusan ini dan lihatlah bagaimana Allah membuka jalan untukmu. Wahai yang terzalimi, tekuni salawat ini dan saksikanlah bagaimana Allah membela untukmu. Wahai yang sempit duniamu, jadikan kalimat ini wirid harianmu dan percayalah kepada Allah. Ingatlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan sabdanya, barang siapa menjadikan salawat kepadaku dalam doanya, Allah mencukupkan apa yang membebaninya dan mengampuni dosanya. Semua yang Anda butuhkan ada dalam kalimat-kalimat yang penuh berkah ini.
Tetapi perhatikanlah, wahai kekasihku, yang penting bukan hanya mengucapkan kata-kata, tetapi mengucapkannya dengan hati yang hadir, dengan khusyuk, dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkan untuk kalian. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Dan pelajarilah juga adab berdoa, mulailah dengan memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian berdoa dengan apa yang kalian inginkan, kemudian tutup dengan salawat kepada Nabi lagi. Ini pengajaran Nabi yang penuh berkah, dan Allah Maha Mulia dari menerima salawat kepada Nabi di awal dan akhir doa, lalu menolak yang di tengahnya. Maka Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, anugerahkanlah kepada kami syafaatnya di hari kiamat, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang rutin bersalawat kepadanya di setiap waktu dan saat.